Berarti kita berhubungan langsung dengan sungai. Nah, untuk aktivitas di sungai ini tidak semua orang bisa berenang ya. Halo pemirsa, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi dengan program kesayangan kita Putar-Putar. Sebuah program yang syarat akan informasi baik rekomendasi, inspirasi maupun edukasi yang akan kita bagi-bagi buat pemirsa. Nah, untuk episode kali ini Putar-Putar akan memberikan sebuah tayangan tentang kegiatan positif yang dilakukan anak-anak generasi Z. Anak-anak generasi Z ini menamakan gerakan mereka Cisadane Resik, yang merupakan sebuah kegiatan orang muda Indonesia melalui pendidikan lingkungan hidup dengan fokus menyelamatkan Das Cisadane dari kerusakan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana. Bagaimana cerita awal Cisadane Resik terbentuk dan siapa orang di belakang Cisadane Resik ini? Ikuti terus perjalanan kita hari ini dalam Putar-Putar. Saat ini kita bertemu dengan seorang pemerhati lingkungan hidup dan juga seorang guru bahasa Sunda di SMA 1 Cijeruk yang merupakan pelopor dan juga penggerak awal dari Cisadane Resik. Beliau akan bercerita kepada kita awal terbentuk Cisadane Resik dan kita akan kupas lebih dalam siapa sosok Bapak Sutanandika ini. Nama saya Sutanandika, sekarang saya adalah penasehat untuk pejuang waktu gerakan Cisadane Resik. Kegiatan aktivitas saya sehari-hari menjadi guru bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Cijeruk. Ya, sebagai guru, kita itu kan beraktivitas dengan murid itu baik di kelas, ada juga kegiatan-kegiatan yang di luar kelas. Umumnya di kampung, kadang-kadang kita juga beraktivitas di lingkungan. Salah satu hal yang sering muncul adalah ketika kita ke tempat wisata, baik yang rame ataupun yang belum berbayar atau apa atau tidak pengurusnya, adalah problematika sampah. Nah, muncullah kadang-kadang ada masukan bahwa tempat itu banyak sampahnya, Pak. Nah, ya kalau memang persoalan sampah, solusinya apa? Kita bersihkan, Pak. Ya iya, kita bersihkan sama-sama sehingga kita nyaman berkegiatan. Dari itu 2017 saya mengajar di SMA 1 Cijeruk. Maka kegiatan-kegiatan itu berlangsung dan kemudian menobatkan atau menamakan kegiatan ini menjadi Cisadane Resik. Hal ini berdasarkan pemikiran ketika kita aktivitas di bantaran Cisadane dengan adanya banyaknya sampah dan lain sebagainya, dan diskusi-diskusi bahwa kita tidak ingin sungai sebagai indikator peradaban di dunia ini itu rusak. Kalau sungainya rusak, ya peradabannya rusak gitu. Kita tidak ingin sungai Cisadane, terutama di Das, Hulu Cisadane, itu rusak seperti Citarum. Maka sebelum mencapai fase kerusakan seperti itu, kita sepakat bahwa kita harus melakukan edukasi bersama orang-orang muda Indonesia yang kemudian dinamakan organisasinya Pejuang Waktu, itu melakukan aksi atau pendidikan aksi peduli iklim. Maka kegiatan-kegiatan untuk bertemu sesama penggerak, sesama lembaga ataupun sekolah dan lain sebagainya, namanya kegiatan Cisadane Resik Volume. Nah, dihitung dari 1, 2 dan sampai sekarang sudah 17 kali kegiatan Cisadane Resik Volume. Nah, itu untuk Cisadane Resik Volume yang memang aksinya 2 hal. Pertama adalah memungut sampah, sampai dengan tahapan kami itu sampah itu ke tahap brand audit atau audit sampah. Tujuan brand audit sendiri itu kan tidak memojokkan, tapi lebih pada bagaimana orang muda itu sadar sampah apa sih yang lebih banyak kita produksi, dari habit apa, dan apakah itu bisa diminimalisir sampah-sampah tersebut. Nah, ketika bicara sungai, kita bicara juga air, ketersediaan air. Nah, yang menjadi fokus sekarang adalah bagaimana ketersediaan air bersih. Salah satunya adalah agar air sungai itu cukup bersih atau cukup layak atau cukup mudah diproses sama katakanlah PDAM, kita juga harus menanam pohon nih. Sehingga di musim-musim tertentu, terutama musim kemarau, ketersediaan air itu cukup. Karena bahayanya adalah ketika musim kemarau, air kurang, tidak ada, sampah menggunung, pekatan polutan yang terlarut juga semakin tinggi, maka itu yang sangat mengganggu ketika kita melakukan aksi atau ketika terjadi banjir. Ini kan tidak cuma airnya, tetapi kualitas air itu berpengaruh terhadap timbulan penyakit baru nih,
ketika terjadinya bencana banjir. Itu Cisadane Resik Polume. Jadi aksi peduli sampah, mengedukasi, pembiasaan, kemudian menanam pohon agar ketersediaan air, kita juga menjaga jangan sampai ada longsor dan lain sebagainya. Itu kan butuh pembiasaan semua. Nah, itu salah satu pilar dari Cisadane Resik sendiri, programnya, yaitu Cisadane Resik Polume. Pilar kedua untuk Cisadane Resik Polume sendiri, Cisadane Resik itu adalah Cisadane Resik Rescue atau tanggap bencana. Dari awal sampai sekarang kita sudah masuk ke volume 10. Terakhir kita datang ke Bandung Barat untuk mengirimkan 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 PLP ke Bandung Barat itu pakaian layak pakai yang sudah kami pilah di sekre dan kita kumpulkan sepanjang tahun. Nah, jadi untuk mitigasi bencana atau pendidikan bencana kita bangun kebiasaan bahwa yuk kalau memang ada pakaian-pakaian yang sudah tidak layak, yuk kita siapkan untuk disumbangkan. Dari mitigasi bencana ini, kita juga ada program yang memang itu bertujuan menguatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yaitu madrasah ekologi. Di madrasah ekologi, orang-orang muda itu beraktivitas berdasarkan ide, keinginan, dan lain sebagainya, untuk mempelajari hal-hal macam-macam, diskusi mulai dari bagaimana bertemu dengan katakanlah jurnalis yang juga petani tanaman karnivora, belajar tentang hak asasi manusia, belajar menjahit. Nah, itu. Jadi untuk 3 pilar kegiatan Cisadane Resik sendiri itu. Nah, untuk madrasah ekologi ini ruang yang terbuka untuk berbagai kalangan, karena Cisadane Resik sendiri juga dari berbagai kalangan, dari 15. Kita tidak kurang dari 15 sekolah menengah atas sederajat yang sering berkegiatan bareng. Kemudian 10 SMP, pesantren, kelompok masyarakat, budayawan, dan lain sebagainya sering hadir juga. Dan mereka berkontribusi tidak hanya di event tadi Cisadane Resik Polume, tapi juga kadang-kadang mereka kalau ada waktu mereka mengisi untuk materi di madrasah ekologi. Nah, bagaimana? Keren kan tugas dan tanggung jawab mereka terhadap Sungai Cisadane ini? Anak-anak yang menamakan diri pejuang waktu inilah yang kemudian bergerak terhadap kondisi saat ini untuk melakukan mulai dari membersihkan sungai, membantu bencana hingga gerakan menanam pohon. Di segmen ini, Pak Sultan Andika akan membagikan informasi untuk kalian yang ingin bergabung di dalam aksi pejuang waktu dan juga pelatihan-pelatihan untuk menunjang dari kegiatan Cisadane Resik. Ya, Cisadane Resik sendiri sebenarnya lebih pada nama program ya. Kalau untuk penggeraknya atau motornya itu anak-anak yang disebut menamakan dirinya pejuang waktu. Nah, anak-anak muda yang menamakan dirinya pejuang waktu. Nah, untuk Cisadane Resik sendiri, untuk di kegiatan forumnya kita berbagai elemen. Ya tadi perwakilan pemerintah, kami juga bekerja sama dengan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat, Bappedas HL, Persemaian Rumpin, kemudian Walhi, KLHK, kemudian juga Taman Nasional untuk beberapa pelatihan, termasuk juga balai pelatihan KLHK yang ada di Kadipaten. Nah, tidak hanya dididik di sini untuk madrasah ekologi, mereka juga ikut beberapa pelatihan di luar. Kemarin pelatihan ternak madu kelelut, pemetaan SIG, kemudian responsif gender, dan lain sebagainya. Nah, untuk pejuang waktu sendiri rata-rata orang muda yang memang basicnya kalau awal itu banyaknya adalah siswa dan alumni SMA 1 Cijeruk. Kesini sekarang sudah melebar, ada dari SMK NU, kemudian juga ada dari kemarin sempat dari Ciawi, terus masih aktif ada yang dari Cisarua, SMA Cisarua, Cigombong, SMK Sirojul Huda. Jadi ada dari berbagai tempat ya, untuk dari berbagai lokasi. Untuk model perekrutan sendiri karena kita coba bahwa untuk Cisadane Resik ini seorganik mungkin. Bahwa kegiatannya yang tadi Cisadane Resik Polume, kemudian Cisadane Resik Rescue adalah sebuah aksi-aksi yang memang reguler ya, bukan reguler ya, tentatif ya, dalam artian bisa bergerak kapan saja
Kalau rescue itu ketika terjadi bencana, kalau volume itu ketika kami memang merasa cukup mampu. Karena kami tidak dikunci dengan program entah dari pemerintah ataupun dari donor manapun, sehingga kita harus bikin kegiatan berapa kali dalam setahun atau kapan saja. Nah, itu adalah ruang temu para pejuang waktu dengan simpatisan atau yang mengikuti di event tersebut. Nah, ketika mereka sudah suka, oh gimana sih gabung ke pejuang waktu, ya kita persilahkan mereka untuk hadir ke sini, mereka lihat. Makanya lokasinya, rumahnya juga dibuat untuk sekernya adalah untuk nyaman ya, mau masak sendiri, bikin kopi atau apa segala macam, buku-buku dan lain sebagainya. Ketika mereka kerasan, ya mereka nanti akan masuk ke aktivitas-aktivitas di madrasah ekologi. Nah, ketika di madrasah ekologi entah diskusi, ngejahit, ataupun yang saya sebutkan tadi itu banyak, mereka lebih kerasan, mereka bisa ikut pelatihan untuk namanya Green Student Movement gitu. Emang kurikulumnya kita ngambil dari apa yang dilakukan oleh Walhi ya, gerakan mahasiswa yang gerakan siswa yang peduli terhadap lingkungan gitu. Nah, dilakukan di sini dan kita melakukan biasanya perekrutannya tidak waktunya bebas gitu, tetapi kalau untuk pemilihan ketua dan penggantian pengurus biasanya kita lakukan 2 tahun sekali gitu untuk itu. Nah, mereka yang setelah berproses bisa masuk sebagai jajaran pengurus. Dan seperti biasa kalau untuk organisasi orang muda kan regenerasinya cepat nih. Ketika mereka yang aktifnya di usia SMA biasanya setelah lulus mulai gampang nih, entah bekerja, kuliah atau menikah nih. Nah, ketika bekerja jauh susah mereka aktif, atau kuliahnya juga cukup sibuk dan jauh mereka tidak bisa aktif. Tapi kadang mereka balik lagi ketika mereka sudah ada waktu. Jadi proses regenerasinya cepat di kami. Oke, untuk anak-anak yang baru masuk atau baru bergabung, sebenarnya kita mulai dengan yang sangat soft, yaitu ikut event aja lah. Misalkan kita besok tanggal 26 ada diskusi buku. Jadi diskusi buku kan sebenarnya jauh ya, tapi mereka diskusi buku dengan kegiatan kami tidak relate banget gitu. Tetapi diskusi buku, lihat bagaimana seniornya atau para panitia bekerja gitu, orang saling dan lain sebagainya. Itu yang kemudian mereka biasanya ikut turun nih, bantuin ngerapiin kursi, meja dan lain sebagainya, termasuk sampah dan lain sebagainya. Nah, tidak ada mekanisme pelatihan yang mungkin berbeda, yang sangat ribet ya, misalkan seperti paskibra, pramuka dan lain sebagainya. Di sini cenderung orang mudah masuk, mudah keluar sebenarnya. Tetapi kalau untuk main setting tadi, kita adalah kurikulum yang Green Student Movement itu sendiri, atau di madrasah ekologi untuk pelatihan kader baru. Itu pertama materi-materinya itu tentang wawasan tentang lingkungan, perubahan iklim, keterlibatan orang muda, hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia di bidang ekosop misalkan. Hal-hal lainnya ya ada materi-materi tambahan seperti misalkan tentang ya ke depan kita mungkin ada beberapa program yang memang akan membuat melek seperti sekolah politik anggaran misalkan, tetapi kita sesuaikan dengan umur. Yang harus dibuat adalah mereka nyaman. Biasanya kalau untuk anak yang kecil nih, yang waktu itu pada datang dan lain sebagainya, kita sediain itu tuh alat cukil. Setelah cukil ada yang udah gedenya belajar ngejahit, setelah itu dicetakin gitu sama mereka. Yang penting adalah nyaman dulu di sini, berkegiatan, setelah itulah menyesuaikan. Gitu. Banyak juga ya pelatihan dan juga ilmu yang kita dapat kalau kita masuk di dalam kegiatan Cisadane Resik ini. Kalian tertarik nggak nih ikut dalam kegiatan Cisadane Resik? Program dan juga edukasi terus dilanjutkan baik itu di kegiatan Cisadane Resik Volume, Cisadane Resik Rescue dan juga Cisadane Resik Madrasah Ekologi. Yang semua diharapkan terus berjalan tentu dengan arahan dari pemerhati lingkungan dan bantuan dari pemerintah agar terjadi kesinambungan dan juga keselarasan dalam menjalankan program Cisadane Resik ini. Terakhir, Pak Sultan Andika berpesan, yuk kita sama-sama menjaga dan mengembalikan hita Sungai Cisadane sebagai indikator peradaban Pakuan Pajajaran. Oke, untuk kegiatan Cisadane Resik ke depan masih sesuai dengan yang tadi, ada 3 pilar utama itu. Cisadane Resik Volume kita akan terus berjalan, entah sampai kapan ya untuk jalannya, tetapi kita akan lihat sampai volume berapa.
Dan saat ini juga kami terbuka untuk kerjasama dari berbagai pihak untuk mendanai atau mendukung kegiatan tersebut. Untuk yang Cisadane Rescue Rescue sebenarnya ada beberapa pelatihan yang ingin kami laksanakan terkait dengan penguatan kapasitas anak-anak pejuang waktu itu sendiri, yaitu tadi pengenalan potensi bencana yang ingin kami mungkin minimal ya kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun yang lebih besar lagi, termasuk juga mungkin ke depan kita yang terdekat adalah ingin juga mengirimkan untuk kegiatan masyarakat peduli api nih. Nah, yang sudah dimiliki sebenarnya untuk rescue sendiri kemarin kita dapat donasi adalah helm dan life vest. Kenapa helm dan life vest itu menjadi penting untuk di Cisadane Resik adalah bahwa kegiatan kami itu cenderung dekat dengan bahaya, terutama sungai. Tergelincir, remah, dan lain sebagainya. Maka life vest dan helm itu menjadi standar wajib untuk kegiatan kami aksi di sungai. Nah, kedepannya sebenarnya kita pengen juga ada pelatihan untuk bagaimana SAR air itu dilakukan, gitu. Dan memang sudah ada obrolan-obrolan dengan Satgas untuk Sungai Cisadane sendiri. Jadi ada banyak program yang bisa dilihat, memang yang kami ajukan juga di website kami di www.cisadaneresik.org. Dan untuk madrasah ekologi itu masih banyak, itu ruang-ruang yang kosong untuk pendidikan. Contoh sederhana saja, penggunaan alat komunikasi di tempat bencana seperti HT itu perlu diajarkan. Orang rebutan menggunakan relay yang dibuat oleh Orari atau Rapi, tetapi tidak tahu tata tertib bagaimana menggunakan jalur komunikasi yang cuma satu kanal nih. Contohnya mana yang penting, mana yang enggak, bagaimana menggunakan break, pinjam jalur, dan lain sebagainya. Itu juga perlu diedukasi untuk para relawan-relawan ini. Tadi api, terus juga kita kan ngedukasi lah namanya juga. Jadi ada banyak program yang kami coba untuk siapkan, kerjakan, tetapi berdasarkan kemampuan. Kenapa? Berdasarkan kemampuan tadi sampai saat ini untuk Cisadane Resik sendiri masih membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan baik dari profesional atau ahli expert dari berbagai lembaga yang tergabung di pemerintah ataupun juga lembaga-lembaga profesional lainnya yang terkait dengan tadi penyelamatan das Cisadane maupun kesiapsiagaan bencana atau pendidikan kesiapsiagaan bencana bagi orang muda. Ini yang memang program-program ini bagi kami cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan program yang sudah ada. Jadi kami tidak ngunci bahwa harus gini, enggak juga. Kalau memang yang ada programnya apa, kemudian kita punya irisan yang sama bahwa kita harus mengedukasi orang muda Indonesia untuk agenda perubahan iklim, kita cegat misalkan dengan tadi, misalkan contohnya, kita akan kurangi timbulan sampah nih, organik. Apa yang akan kita lakukan? Edukasi misalkan maggot. Maggot itu nggak selesai dengan ngajarin ternak maggot, tapi kita ngajarin juga bagaimana beternak ikan, kemudian atau beternak ayam petelur, sehingga ikan dan ayamnya itu bisa menjadi program untuk penanggulangan stunting, kekurangan gizi. Atau ketika pemerintah mau, di mana nih? Kami bisa tunjukin nih di pesantren A dan B yang sering ikut kegiatan. Sehingga mereka punya satu program penanganan sampah organik, dua punya kewirausahaan dengan beternak ayam, petelur ataupun ikan. Ketika dikonsumsi itu mereka masalah stuntingnya juga teratasi gitu. Lainnya ya mereka bisa belajar statistik, keuangan, ekonomi dan lain sebagainya. Bagi kami bahwa persoalan itu ketika dikerjakan secara komprehensif, apalagi nanti didampingi oleh kampus-kampus untuk risetnya, kandungan gizi dan lain sebagainya, itu jadi peluang sebenarnya. Ketika dikerjakan ini komprehensif nih, untuk menanggulangi timbulan sampah. Sebisa mungkin ya kalau kita bisa kerja bareng, mungkin di wilayah Cijeruk, Cigombong atau Caringin yang terhandle, kita bisa lihat berapa kilogram timbulan sampah yang bisa kita bereskan, tetapi malah jadi capaian dalam bentuk program tadi kewirausahaan atau penanggulangan stunting
di lembaga-lembaga pendidikan yang ada gitu. Ya mungkin success story-nya salah satunya kita sudah ada salah satu orang dari orang Cisadane Resik sendiri, dia mengelola sampah organik sendiri, kemudian dia pelihara maggot, diberikan untuk ayam petelur dan ayam pedagingnya, tanpa briefing, tanpa rapat RT dan lain sebagainya, otomatis tetangganya mengirimkan sampah organik ke dia. Sehingga muncul satu kesadaran gitu. Dari tetangganya untuk ngirimin bantu tetangganya yang mengelola sampah. Bukankah itu lebih baik kalau kemudian misalkan dia dibantu juga dengan alat misalkan untuk ngebubur sampah organiknya agar bisa lebih terproses lebih cepat. Atau ketika ada pemerintah mau support Cisadane Resik butuh ayam enggak nih, ayam petelur gitu. Ya Cisadane Resiknya nggak butuh, tapi kalau ada penggerak lingkungan yang mengelola sampah ada di sebelah sana. Kami juga bisa jadi proksi untuk hal itu. Gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kami tawarkan untuk terbuka untuk berbagai pihak, bagaimana kita bersama-sama menjaga atau mengembalikan hitah Sungai Cisadane sebagai indikator peradaban Pakuan Pajajaran. Mulai dari Taruma sih sebenarnya, mulai dari Taruman Negara, Pakuan Pajajaran itu menceritakan atau memposisikan bahwa Sungai Cisadane itu adalah bagian dari indikator peradaban. Ada banyak prasasti di situ, kemudian juga ada kisah-kisah digunakan untuk pelayaran dan lain sebagainya. Jadi ada ruang-ruang yang saya pikir yuk kita kembalikan lagi fungsi sungai sebagai indikator peradaban, bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah Das itu adalah masyarakat yang memiliki peradaban dan kita bersama-sama. Sehingga program-program itu lebih tepat sasaran gitu ketika misalkan kita lakukan bersama-sama. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana informasi dari tim Putar-Putar yang kita bagikan pada episode kali ini? Menarik bukan? Untuk itu, mulai hari ini, yuk kita sama-sama jaga lingkungan kita, terutama sungai kita dari pencemaran lingkungan, jangan kita rusak dan juga kotori. Cisadane Resik, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.